warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufti Nahari. Saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi pemimpin dalam inovasi dan kualitas produk bola keju di pasar global, menciptakan pengalaman kuliner yang tak tertandingi bagi para pecinta keju di seluruh dunia. Selanjutnya, misi. Misinya itu yang pertama, mengembangkan dan menghadirkan berbagai varian bola keju yang memikat dengan rasa autentik dan kualitas premium. Yang kedua, memastikan bahan baku terbaik dan proses produksi yang ketat untuk memenuhi standar keamanan pangan dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang ketiga yaitu membangun kemitraan strategis dan mengembangkan jaringan distribusi global untuk memperluas cakupan pasar dan memperkenalkan bola keju Cheese Spears ke seluruh dunia. Selanjutnya, tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan variasi baru dari bola keju yang inovatif dan memikat untuk memperluas portofolio produk perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas bola keju yang ada dengan mempertimbangkan formula, proses produksi, atau bahan baku yang digunakan. Selanjutnya lagi, membangun citra merek yang kuat dan dikenal baik di kalangan konsumen sehingga Cheese Spears menjadi merek yang diandalkan dalam produk keju. Ringkasan keuangan. Proyeksi keuangan Spears Savories menunjukkan pendapatan 365.000, biaya produksi 200.000, biaya operasional 115.000, dan laba bersih 50.000. Deskripsi perusahaan. Nama perusahaan Spears Savories Cheese Spears. Deskripsi singkat perusahaan. Usaha yang didirikan ini bergerak pada bidang yang menjual makanan ringan, yaitu bola-bola keju atau biasa disebut juga Cheese Spears. Dengan cara menjaga dan mengamati bahan baku yang digunakan agar konsumen tidak kecewa untuk membeli produk kita yang memang memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat menjadikan usaha ini cepat berkembang dan menyebar luas. Struktur organisasi. Struktur organisasi Spears Savories dari 3 orang, yaitu yang pertama CEO Faskia Nabila, yang kedua pemasaran dan penjualan Lufti Nahari, yang ketiga R&D penelitian dan pengembangan Fani Irma Fahidayani. Lokasi perusahaannya itu ada di BCP 1 Blok A4 nomor 18 RT 18 RW 04 Kota Serang, Banten. Analisis pasar. Target pasar Spears Savories berfokus pada pasar menjual makanan ringan berkualitas tinggi. Target utama adalah para penggemar keju yang mencari variasi rasa unik dan konsumen yang suka dengan cemilan gourmet. Pasar ini juga meliputi pecinta makanan ringan yang mencari sesuatu yang baru dan berbeda. Segmen pasar. Segmen pasar utama usia 18 sampai 45 tahun, jenis kelamin perempuan dan laki-laki, lokasi kota besar dan perkotaan yang padat penduduk. Pendapatan dari semua kalangan sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang diberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Kalau untuk gaya hidup, orang-orang yang aktif dan mencari cemilan yang praktis tetapi juga sehat untuk mengisi kekosongan waktu. Selanjutnya, segmen pasar sekunder. Usianya itu 10 sampai 25 tahun, jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki, lokasi geografis itu berada di area perkotaan. Pendapatan itu menengah ke atas, gaya hidupnya pelajar. Selanjutnya, ukuran pasar. Estimasi ukuran pasar. Jika menargetkan kota besar, kita dapat mengidentifikasi jumlah penduduk dan kemudian mengestimasi berapa persen dari penduduk tersebut dan berpotensi menjadi pelanggan mereka. Selanjutnya, pertumbuhan pasar. Misalnya, data dari Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau data dari lembaga riset pasar yang relevan dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan pasar camilan sehat di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada profil pelanggan. Karakteristik demografis itu ada usia sekitar 18-45 tahun, pendapatannya menengah ke atas, pendidikannya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karakter psikologisnya itu ada gaya hidup, mencari cemilan yang sehat dan bergizi yang mendukung gaya hidup mereka. Nilai-nilainya itu memiliki nilai-nilai terkait kesehatan dan keberlanjutan dan cenderung memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai ini.
Minatnya itu tertarik pada makanan sehat atau mereka yang memperhatikan label nutrisi dan bahan-bahan alami dan berkualitas. Selanjutnya ada analisis kompetitif. Yang pertama, identifikasi pesaing. Pesaing langsung itu menyediakan berbagai macam roti dan kue dengan fokus pada bahan-bahan organik dan lokal. Berfokus pada inovasi dalam produk roti dan penawaran yang menarik secara visual. Kalau pesaing tidak langsung itu supermarket, misalnya Waldorf and Colors menawarkan roti dan kue dalam berbagai pilihan dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya itu ada kafe dan restoran lokal, menyediakan roti dan kue sebagai bagian dari menu mereka dengan fokus pada pengalaman konsumen yang menyeluruh. Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatan pesaing, brand yang kuat di pasar roti dan kue fokus pada bahan-bahan organik, inovasi produk, dan desain yang menarik bagi konsumen yang mencari pengalaman baru. Kelemahan pesaing, kurangnya kehadiran teknologi yang kuat dalam operasi mereka, rentan terhadap fluktuasi tren pasar karena fokus pada inovasi yang mungkin tidak selalu diterima pasar. Selanjutnya, posisi pasar. Posisi pasar itu Spare sa Farias bertujuan untuk menjadi pilihan utama di kalangan konsumen yang mencari roti dan kue premium dengan fokus pada kualitas bahan-bahan lokal dan pengalaman belanja yang unik. Selanjutnya, strategi diferensiasi kualitas premium, menggunakan bahan-bahan organik dan lokal. Pengalaman pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang personal dan ramah. Inovasi produk, menyajikan kombinasi unik dari rasa dan desain produk. Selanjutnya, kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pasar, itu ada masalah yang dihadapi pelanggan. Pelanggan di pasar yang ditargetkan menghadapi kesulitan dalam mengelola dan menganalisis data besar dengan efisiensi dan akurat. Kebutuhan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan cepat dan mudah untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Saat ini banyak solusi yang ada mungkin terlalu kompleks atau mahal untuk pelanggan kecil dan menengah. Kebutuhan akan platform yang menyediakan integrasi data yang fleksibel, analisis yang kuat, dan visualisasi yang intuitif belum sepenuhnya terpenuhi. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Ada produk atau layanan. Kami menawarkan platform analitik yang inovatif dan user-friendly yang memungkinkan pengelolaan dan analisis data yang efisien dari berbagai sumber. Solusi kami mencakup integrasi data yang otomatis, alat analisis, prediktif, dan visualisasi data yang interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Platform kami dirancang untuk mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang tanpa perlu keahlian teknis yang mendalam. Dapat diimplementasikan dari skala kecil hingga besar sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan perusahaan. Solusi kami memberikan nilai tambah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan solusi sejenis di pasar. Selanjutnya, ada umpan balik pelanggan survei atau wawancara. Survei kami menunjukkan bahwa 70% responden merasa kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis yang komprehensif. 85% responden menyatakan keinginan untuk menggunakan platform yang lebih mudah diakses dan digunakan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus A itu sebuah perusahaan mengimplementasikan platform kami dan berhasil mengurangi waktu pengolahan data mereka sekitar 30% sambil meningkatkan akurasi analisis. Selanjutnya, studi kasus B, sebuah startup teknologi meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dengan mereka menggunakan alat prediktif kami yang mengarah pada penghematan biaya operasional sebesar 20%. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Penyajian cukup praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Makanan ini juga memiliki ketahanan yang cukup lama. Jika disimpan di dalam freezer, tahan hingga 2 minggu. Produk higienis dan harga yang ekonomis. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Harga bahan baku yang tidak stabil. 2. Akan cepat basi bila didiamkan di suhu ruangan. 3. Permintaan terhadap produk yang naik turun
atau tidak stabil. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama ada memperluas penjualan keluar wilayah lokal menggunakan platform e-commerce dan platform online. Kedua ada menggunakan platform media sosial untuk pemasaran produk. Yang ketiga berkolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produk. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama ada banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Yang kedua, bersaing dengan produk-produk yang lain yang lebih terkenal. Dan yang ketiga, perubahan selera konsumen terhadap tren makanan baru. Yang selanjutnya ada saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung, yaitu penjualan online. Produk Cheese Spears akan dijual melalui platform online yang terintegrasi, yaitu pertama ada website perusahaan yang menyajikan informasi tentang produk kami. Yang kedua ada e-commerce, yaitu melalui platform seperti Instagram, WhatsApp untuk melakukan transaksi online dengan pembeli. Selanjutnya ada penjualan langsung, yaitu toko fisik. Menyediakan proses belanja secara langsung di toko dengan lokasi yang strategis. Selanjutnya, saluran distribusi tidak langsung. Yang pertama ada distributor dan agen, yaitu produk Cheese Spears akan didistribusikan melalui distributor dan agen yang mempunyai jangkauan pasar lebih luas, serta memungkinkan untuk meningkatkan volume penjualan. Yang kedua ada retail. Produk Cheese Spears akan juga tersedia melalui kemitraan dengan toko kue dan roti untuk meningkatkan visibilitas produk dan menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai lokasi. Strategi promosi. Kami menggunakannya itu strategi iklan digital. Gunakan iklan digital dan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk meningkatkan minat pelanggan dan mendorong mereka untuk mengunjungi situs web dan platform e-commerce kami. Yang kedua ada iklan cetak, yaitu menggunakan iklan cetak dalam mempromosikan produk kami menggunakan brosur dan poster dengan informasi produk dan promo spesial. Yang ketiga ada iklan televisi. Gunakan iklan televisi lokal dengan program kuliner untuk menampilkan proses pembuatan cheese spears dan menarik audiens untuk mencoba dan membeli produk Anda. Ketiga ada media sosial. Gunakan media sosial yang terintegrasi untuk berfokus pada konten kreatif, menarik, dan interaktif untuk menarik pelanggan baru dan membangun komunitas pelanggan yang setia. Rencana keuangan. Dalam rencana keuangan, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama, anggaran proyek, di mana terdiri dari pembelian bahan baku dan perlengkapan sebesar Rp23.500.000. Kemudian ada pembayaran gaji karyawan dan tenaga kerja sebesar Rp19.500.000. Kemudian ada pemasaran dan promosi sebesar Rp10 juta. Dan terakhir ada pemeliharaan dan pembaruan website e-commerce sebesar Rp15 juta. Kemudian yang kedua ada proyeksi keuangan, di mana terdiri dari beberapa proyeksi. Yang pertama, proyeksi pendapatan. Dalam proyeksi pendapatan per hari itu sebesar Rp1 juta, dan pendapatan per minggu sebesar Rp7 juta. Kemudian pendapatan per bulannya sebesar Rp30 juta.
dan pendapatan per tahunnya sebesar 365 juta rupiah. Kemudian ada proyeksi yang kedua, yaitu proyeksi laba rugi, di mana pendapatannya sebesar 365 juta rupiah dikurangi dengan biaya produksi sebesar 200 juta rupiah dan biaya operasional sebesar 115 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ada proyeksi arus kas, di mana pada bulan pertama pemasukan sebesar 80 juta rupiah. Kemudian pengeluaran sebesar 68 juta rupiah, menghasilkan arus kas bersih sebesar 12 juta rupiah. Kemudian pada bulan 2 sampai 5, pemasukan sebesar 295 juta rupiah dan pengeluaran sebesar 169 juta 500 rupiah, di mana arus kas bersih sebesar 125 juta 500 ribu rupiah. Kemudian pada bulan 6 sampai 8, pemasukan sebesar 325 juta rupiah dan pengeluaran sebesar 237 juta rupiah, di mana menghasilkan arus kas bersih sebesar 88 juta rupiah. Kemudian pada bulan 9 sampai terakhir, pemasukan sebesar 476 juta rupiah. Dan pengeluaran sebesar 336 juta 500 ribu rupiah, menghasilkan arus kas bersih sebesar 139 juta rupiah. Jadi, total arus kas bersih pada tahun 1 atau pada tahun pertama itu sebesar 364 juta 500 ribu rupiah. Kemudian kami mendapatkan sumber pendanaan dari beberapa. Yang pertama, modal awal sebesar 285 juta rupiah. Itu merupakan dari investasi awal pemilik perusahaan. Kemudian ada pendapatan penjualan. Itu sebesar 137 juta 500 ribu rupiah. Itu dari estimasi 5 bulan pertama. Kemudian kami juga mendapatkan dari pinjaman bank sebesar 215 juta rupiah. Pinjaman usaha kecil dari bank lokal. Kemudian, kami juga telah melampirkan beberapa hal tentang produk kami.